Insya Allah ya, teman-teman yang punya anak perempuan ya, diberikan oleh Allah berupa anak perempuan ya. Fa'ahsan, lalu dia memperlakukan dengan baik anak-anak perempuan tersebut, mendidik mereka, memberikan makan yang cukup, memberikan pengajaran akhlak yang baik ya. Apa kata Allah SWT? Kunna lahu sitran minan nar, maka di akhirat nanti dia akan menjadi sitran ya, menjadi pembatas, penutup, penghindar dari api neraka. Maka berbahagialah kita hari ini yang memiliki anak-anak perempuan. Marilah kita didik dengan baik. Ketika kita mendidik satu anak perempuan, berarti kita mendidik satu ibu untuk anak-anak yang berikutnya. Dan sebaliknya, ketika kita menghancurkan satu orang perempuan, berarti kita menghancurkan seorang ibu dari anak-anaknya. Bahkan sampai hari ini, bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya. Dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa. Kita masih dalam serial wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Kita tahu bahwa di antara kebiasaan bangsa Arab dulu sebelum kenabian, di mana mereka sangat tidak suka dengan anak perempuan. Bahkan Al-Quran mengatakan, ya, wa idza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira bahwa dia punya anak perempuan, busyara bil unsa, ya, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, mukanya berubah hitam kemerah-merahan, menunjukkan rasa malu yang luar biasa. Jadi mereka sangat tidak suka dengan anak perempuan, membenci perempuan, bal yadustuhu turab. Bahkan ada di antara mereka yang bahkan membunuhnya, menguburnya hidup-hidup. Ya tentu saja tidak semua kabilah melakukan hal ini ya. Namun ketika Islam datang jamaah, Islam memberikan penghargaan yang luar biasa kepada perempuan. Ya, bahkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim serta para ulama hadis yang lainnya, ketika ada seorang wanita datang membawa dua anak perempuannya dalam riwayat Aisyah, Nabi mengatakan, ya, man ibtala min hadzal banati bi syai'in, ya, fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Jadi man ibtala, barang siapa yang diuji, diberikan oleh Allah SWT, ya, min hadzal banat, berupa anak-anak perempuan. Insyaallah ya, teman-teman yang punya anak perempuan ya, diberikan oleh Allah berupa anak perempuan ya. Fa ahsan, lalu dia memperlakukan dengan baik anak-anak perempuan tersebut, mendidik mereka, memberikan makan yang cukup, memberikan pengajaran akhlak yang baik ya. Apa kata Allah SWT? Kunna lahu sitran minan nar, maka di akhirat nanti dia akan menjadi sitran ya, menjadi pembatas, penutup, penghindar dari api neraka. Maka berbahagialah kita hari ini yang memiliki anak-anak perempuan. Marilah kita didik dengan baik ya. Ketika kita mendidik satu anak perempuan, berarti kita mendidik satu ibu untuk anak-anak yang berikutnya. Dan sebaliknya, ketika kita menghancurkan satu orang perempuan, berarti kita menghancurkan seorang ibu dari anak-anaknya ya. Nah, adalah Rasulullah SAW ketika beliau menikah dengan Khadijah diberikan karunia 4 orang anak wanita, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhunna. Nah, tentang Zainab sudah kita ceritakan pada episode sebelumnya, dan saatnya kita berkenalan dengan Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa referensi dikatakan bahwa Ruqayyah ini lahir ya sebelum kenabian, tentu saja ya, sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu. Dia adalah putri kedua perempuan Rasulullah setelah Zainab, kemudian Ruqayyah. Tidak lama setelah itu kemudian lahirlah Ummu Kulsum. Nah, Rasulullah ya, sebagaimana kita ketahui
berlawanan dengan tradisi bangsa Arab jahiliyah, sangat mencintai putri-putrinya. Ya, bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, hubbiba ilayya nisa'u wattibu. Ditanamkan rasa suka, rasa cinta kepada saya an-nisa, perempuan. Jadi Nabi itu sangat menyayangi para wanita, mencintai anak-anak perempuannya, termasuk Ruqayyah dan saudari-saudari yang lainnya ya. Maka dididiklah Ruqayyah ini sebagaimana kita ketahui dengan ahsanut ta'dib, dengan didikan yang baik ya, tentang sopan santun ya, tentang akhlak mulia ya. Dan karenanya tumbuhlah Ruqayyah binti Rasul ini menjadi seorang anak, menjadi putri yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ketika datang pamanda Rasulullah yaitu Abdul Uzza yang kemudian dikenal dengan Abu Lahab, datang meminang dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, Nabi pun tidak menampik dan anaknya pun tidak menolak. Maka menikahlah Ruqayyah binti Rasul ini dengan salah seorang putra dari Abdul Uzza, atau kemudian belakang kita kenal dengan Abu Lahab, yakni Utbah. Ya, Utbah bin Abu Lahab menikah dengan Ruqayyah, sementara Utaibah bin Abu Lahab menikah dengan adiknya Ummu Kulsum. Ya. Namun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, sebagaimana kita ketahui di antara orang yang menentang dakwah Rasul adalah pamandanya ini, yakni Abu Lahab. Ya. Bahkan boleh disebut penentangan Abu Lahab ini sangat ekstrim. Ya. Bahkan dia mengatakan kalaulah betul Tuhan itu mengutus Nabi ke muka bumi ini, bukanlah Muhammad yang diutus, tapi saya. Dia begitu ya. Sehingga turunlah vonis dari Allah SWT bagaimana Abu Lahab ini termasuk ahlun nar ya. Dalam surat Al-Lahab kita ketahui ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zat lahab. Jadi divonis oleh Allah. Barangkali ini di antara sedikit manusia yang orangnya masih hidup tapi vonisnya sudah jelas di neraka. Dan bukan hanya menentang dakwah Rasulullah SAW, membenci Rasulullah, tapi juga dia memaksa kedua putranya Utbah dan Utaibah ini untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka usia mereka memang masih muda pada waktu itu, diceraikan dalam keadaan masih perawan ya, karena belum tersentuh, karena mereka usianya masih muda. Dan ini kebiasaan bangsa Arab waktu itu. Usia mereka ketika dinikahkan waktu itu antara 6 atau 7 tahun. 7 tahun usia Ruqayyah dan 6 tahun usia Ummu Kulsum. Demikian dalam catatan riwayat disebutkan ya. Nah, ketika Ruqayyah dipisahkan oleh mertuanya Abu Lahab, dipaksa cerai, datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang bangsawan terkenal, seorang pengusaha muda ternama dari kabilah yang terhormat, yaitu kabilah Bani Abdi Syams, kabilah Bani Umayyah yang kita ketahui ya. Datang dan kemudian masuk Islam. Dia termasuk orang-orang yang masuk Islam dari awal berkat dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Sangat dekat dengan Rasulullah, walaupun kabilahnya kabilah Utsman bin Affan ya, banyak menentang Rasulullah tapi tidak dengan Utsman. Begitu dekat hubungan Rasulullah dengan Utsman bin Affan ini, sampai baginda Rasul akhirnya ya mempersilahkan Utsman untuk menikah dengan Ruqayyah binti Rasul. Maka menikahlah Utsman bin Affan dengan Ruqayyah binti Rasul SAW. Ketika kaum muslimin mengalami ujian di Makkah pada waktu itu, ada yang ditindas, ada yang diusir dari rumahnya, ada yang dibuli, ada yang dipisahkan dengan segala penindasan-penindasan yang demikian rupa. Masuk tahun ke-5 atau ke-6 kenabian ya, Rasulullah mempersilahkan kepada sebagian kaum muslimin untuk hijrah. Kata Rasul, pergilah kalian ila ardil Habasyah, ke negeri Habasyah, sebuah wilayah yang hari ini kenal dengan negeri Ethiopia di daerah Afrika. Pergilah kalian ke negeri Habasyah, fa inna fiha malikan, di sana ada seorang raja adlan yang adil. La yutlamu indahu ahad. Insyaallah tidak ada yang terzalimi siapapun datang ke sisinya. Maka berangkatlah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya Ruqayyah menuju ke Habasyah bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi yang lain. Nah, bagaimana perjalanan Ruqayyah binti Rasul dengan Utsman bin Affan ya, mengarungi samudra, meninggalkan Jazirah Arab menuju daratan Afrika? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam serial Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah.
Kita masih dalam serial wanita-wanita inspiratif dalam sejarah dengan fokus pembahasan Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah binti Rasulullah dan Utsman bin Affan suaminya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah. Maka berangkatlah Utsman bin Affan dan istrinya ini ke Habasyah, sebuah negeri yang jauh. Mereka harus melewati selat laut yang menghubungkan antara daratan Jazirah Arab di daerah Yaman dan sekitarnya menuju ke wilayah Afrika. Bukan hanya itu, mereka juga harus melakukan perjalanan yang panjang, membelah daratan, membelah padang pasir Sahara, sampai kemudian Allah SWT melabuhkan mereka di daratan Habasyah. Dan sebagaimana sabda Rasul bahwa di Habasyah itu ada seorang raja yang arif, raja yang bijak, walaupun dia bukan muslim pada waktu itu, seorang Nasrani, Raja An-Najashi. Dia menerima dengan baik kaum muslimin yang hadir ke tengahnya, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Maka menetaplah mereka di sini selama beberapa waktu. Bahkan beberapa riwayat mengatakan di Habasyah Ruqayyah kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Karena itu dalam sejarah kemudian Utsman bin Affan ini dipanggil dengan Abu Abdillah, karena dia punya anak namanya Abdullah. Namun sayang jamaah, keberadaan Ruqayyah binti Rasul dan Utsman bin Affan di Habasyah ini tidaklah lama, karena ada peristiwa yang terjadi di Mekah waktu itu, di mana beberapa tokoh Quraisy saat mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, di antaranya surat An-Najm. Pada akhir surat An-Najm tersebut, Rasul SAW membaca di hadapan mereka ada perintah untuk sujud, perintah untuk sujud. Maka Nabi pun sujud, yang kita kenal dengan sujud sajadah, sujud tilawah. Nabi sujud, fa sajadah, maka orang-orang tersebut sujud semua. Kisah sujudnya tokoh-tokoh Quraisy di hadapan Rasulullah SAW ini dipelintir sedemikian rupa oleh media waktu itu, kira-kira demikian bahasa ekstrimnya dan melambung sampai ke Habasyah dengan isu tokoh-tokoh Mekah sudah masuk Islam. Ini tentang media jamaah, bagaimana pengaruh sebuah media itu sangat penting, membolak-balikkan fakta, maka efeknya sangat dahsyat. Kisah sujudnya orang-orang bangsa Arab jahiliyah, tokoh-tokoh jahiliyah, tokoh-tokoh kafir Quraisy dianggap masuk Islam. Maka pulanglah Utsman bin Affan ini dari Habasyah bersama istri dan yang lainnya. Pulanglah mereka ke Mekah, ternyata berita itu hoax, tidak benar. Mereka hanya kagum dengan Al-Quran, tersujud bersimpuh tapi tidak masuk Islam. Maka akhirnya Rasulullah kembali memberangkatkan kloter yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya Asma binti Umais dengan perintah agar mereka tidak kembali dari Habasyah sampai ada instruksi Rasulullah SAW yang berikutnya. Adapun Utsman bin Affan dan Ruqayyah radhiyallahu anha menetap di Mekah kembali sampai akhirnya datanglah perintah Allah, memerintahkan kepada mereka, mengizinkan kepada mereka untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang lainnya, hijrahlah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini, dan Ruqayyah dan Utsman bin Affan ini ke Madinah Al-Munawwarah dengan segala perjuangannya, dengan segala rasa lelahnya, dengan segala ujian meninggalkan tanah air mereka. Ini ujian. Makanya kalau kita bicara tentang kehidupan ini jamaah, jangan hanya berpikir hidup itu lurus-lurus saja. Jangan berpikir bahwa jalan kehidupan itu mulus-mulus saja. Akan ada kelokan, akan ada turunan, akan ada tanjakan. Mungkin dalam bentangan kehidupan kita itu akan ada ranjau, akan ada duri, akan ada beling, akan ada lubang yang kadang membuat kita terperosok. Itulah ujian hidup. Maka dibutuhkan ketegaran fisik, ketegaran mental, ketegaran keimanan tentu saja. Itu yang akan membuat kita bertahan dari segala ujian. Dan ujian lagi-lagi bukan hanya kesulitan hidup, tapi bisa jadi kemudahan-kemudahan hidup, jabatan, tahta, wanita. Ini ada ujian-ujian dalam kehidupan kita. Berangkatlah para sahabat. Utsman bin Affan membawa istrinya Ruqayyah, dan ketika tahun kedua Hijriah, saat kaum muslimin diajak oleh Rasulullah SAW untuk menghadang kafir Quraisy dalam peristiwa jelang perang Badar, dan meletuslah perang Badar Ramadan tahun kedua Hijriah, Utsman bin Affan tentu saja tidak ingin meninggalkan peristiwa ini. Maka dia pun segera menyiapkan untanya, perbekalannya dan seterusnya. Dia tinggal naik ke atas pelana kendaraannya dan berangkat bersama dengan kaum muslimin menuju ke Medan Badar pada waktu itu.
namun istrinya Ruqayyah ini sakit. Kan itu kata Rasulullah, "Ya Utsman, Anda jangan ikut. Rawat istrimu Ruqayyah. Dia sedang sakit." Wallahu alam sakitnya apa pada waktu itu, tapi cukup serius. Sehingga Rasulullah tidak mengizinkan Utsman untuk ikut dalam perang Badar tersebut. Maka Utsman pun dalam dilemanya menuruti apa kata Rasulullah SAW. Dia pun tidak ikut dan menjaga dan merawat istrinya. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Akhirnya Ummu Kulsum sama Ruqayyah ini sakit yang tidak mungkin diobatin lagi. Nakumullah. Dikisahkan oleh para ulama bagaimana ketika Rasulullah pulang dari Badar, ya, membawa kemenangan gemilang, 70 kafir Quraisy tewas, 70 di antara mereka tertawan. Mereka datang dengan perasaan gembira, ya, dari Badar menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Di bawah belakang diselimuti oleh debu-debu yang berterbangan menyelimuti wajah-wajah para pejuang ini masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Saat itu Utsman bin Affan pun sedang mengelap, ya, wajah dukanya yang berlepotan debu usai memakamkan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Ya. Ruqayyah meninggal dunia di tahun kedua Hijriah pada usia yang pendek tentu saja, ya, dan meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam dalam diri Utsman bin Affan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, terputus sudah hubungan kita, ya, hubungan kekeluargaan, ya. Namun Allah menyambungkan hubungan kekerabatan mereka lagi, ya, dengan cara apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikahkan putrinya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulsum dengan Utsman. Sehingga karena Ummu Kulsum menikah dengan dua putri Rasulullah dengan cara bergantian, ya, tidak bersamaan karena tidak boleh kalau bersamaan, dijuluki dengan Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Nah, ini kisah tentang Ruqayyah binti Rasulullah, seorang wanita yang tegar, yang tabah. Di satu sisi taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada suaminya, tapi memiliki ketegaran yang luar biasa. Membersamai suaminya pergi ke Habasyah. Ini pelajaran yang menarik bagi para istri hari ini, bagaimana mendampingi suami dalam kondisi, ya, apapun, kondisi suka maupun duka, itu harus dilakukan kalau kita ingin mendapatkan yang keridhaan dari suami, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.